الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mengenai tentang fidyah atau bagi orang yang berat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa barang siapa di antara kalian sakit atau dalam beperjalanan, maka disebut kalimatnya adalah akan diganti atau fa'iddatu min ayyamin ukhar, diganti puasanya di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Jadi pertama adalah ketika seseorang itu berat berpuasa karena dalam Al-Quran menjelaskan adalah karena sakit atau karena dia sedang beperjalanan, maka orang tersebut harus mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Itu disebut dengan mengqadha. Jadi kalau ada orang yang sedang beperjalanan atau karena sakit, maka orang tersebut harus mengqadha puasanya, atau lagi hamil, atau lagi lagi sakit yang akan bisa sembuh, atau lagi haid atau nifas, atau lagi hamil, maka seyogyanya orang tersebut harus mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah orang yang haid, orang yang hamil, orang yang lagi menyusui, orang yang memang lagi dalam keadaan safar perjalanan, orang yang lagi nifas, maka semua itu harus diganti, disebut dengan qadha, mengganti puasa di hari yang lain, tidak fidyah. Ini yang kebanyakan adalah banyak orang yang melakukan fidyah padahal bukan kategori fidyah. Nah, yang fidyah itu apa? Fidyah itu mengganti puasanya karena memang berat. Dalam Al-Quran menjelaskan ada kata fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas kalian bagi mereka yang berat menjalankan fidyah, menjalankan puasa itu, maka berfidyahlah kepada orang fakir miskin. Maksud berat itu bukan masalah tadi. Yang berat itu adalah yang pertama, orang yang sakit tidak mungkin sembuh kembali kata dokter. Atau orang yang sakit terus sakitnya itu dimungkinkan tidak akan pernah bisa lagi sehat kata dokter. Kemungkinannya tidak sehat. Satu. Yang kedua, orang yang sudah tua yang tidak mungkin muda lagi. Maka kalau ada orang yang sedang sakit dan tidak ada harapan sembuh, atau memang lanjut usia yang tidak ada harapan untuk muda lagi, barulah itu berlaku yang disebut dengan fidyah. Jadi jangan sampai nanti sedikit-sedikit kita fidyah, padahal diwajibkan bagi kita yang ada dalam keadaan safar dan seterusnya tadi, itu sebenarnya wajibnya adalah mengqadha, bukan memfidyah. Jadi jangan sampai nanti kita beranggapan sedikit-sedikit fidyah, padahal kita disuruh mengqadha puasa di hari yang lain. Nah, di dalam cara membayar fidyah, kalaupun seandainya ada orang yang lanjut usia atau dalam keadaan
sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi kata dokter, atau mungkin khawatir karena bayinya dan karena dirinya, misalkan lagi menyusui atau lagi hamil. Tetapi kalau seandainya dianya khawatir untuk anaknya, maka menurut para ulama dua, fidyah juga, kodok juga. Kenapa begitu? Karena ada harapan nanti mereka itu untuk bisa mengkodok sebenarnya, tetapi khawatir ketika seandainya seseorang itu tidak bisa melakukan mengkodok puasanya sampai Ramadan yang akan datang, karena orang menyusui anak itu tidak 1 tahun, bahkan juga ada 2 tahun, maka melebihi dari 2 tahun itu, melebihi dari 1 tahun itu, maka berlaku baginya mengkodok dan fidyah kalau khawatir untuk anaknya, untuk si bayinya. Nah, ketika seseorang itu berlaku fidyah baginya dan mengkodok, jadi kita tahu dulu nih, kodok dan fidyah ada beberapa yang berbeda statusnya. Siapa yang statusnya kodok, siapa yang statusnya fidyah, kita harus tahu dulu membedakan. Kalau seandainya orang itu sudah tahu membeda fidyah atau mengkodok puasa, maka fidyah atau mengkodok puasa itu menurut kitab yang disebut dengan kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Ummah, 4 mazhab mengatakan bahwa kalau seseorang itu menunaikan fidyah atau mengkodoknya Ramadan, puasa Ramadannya itu lebih dari 1 tahun, atau datang lagi puasa berikutnya di tahun yang akan datang, maka itu dilarang. Kalau itu pun terjadi, maka orang tersebut berdosa dan orang tersebut wajib mengkodok. Rahmatul Ummah Ikhtilafil Ummah, 4 mazhab mengatakan bahwa kalau seseorang itu menunaikan fidyah atau mengkodoknya Ramadan, puasa Ramadannya itu lebih dari 1 tahun, atau datang lagi puasa berikutnya di tahun yang akan datang, maka itu dilarang. Kalau itu pun terjadi, maka orang tersebut berdosa dan orang tersebut wajib mengkodok puasanya plus membayar fidyah. Dari kitab mana ini? Dalam kitab Rahmatul Ummah ini. Maka dari itu kita sebagai manusia jangan sampai nanti sedikit-sedikit fidyah, sedikit-sedikit fidyah. Enak bener lah. Nah itu. Nah, cara membayar fidyah. Ini cara membayar fidyah. Pertama caranya adalah menurut Anas bin Malik dalam hadis riwayat Baihaqi. Jadi Anas bin Malik ini pernah dulu beliau ketika memang keadaan beliau dalam keadaan usia tua tidak sanggup menunaikan puasa, itu tadi karena tua yang tidak mungkin mudah kembali, maka beliau mengajak anak-anak fakir miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin untuk bisa makan di rumahnya sebanyak 30 porsi, karena memang Anas bin Malik dalam hadis itu mengatakan tidak berpuasa selama 1 bulan penuh karena sakit dalam keadaan tua. Nah, jadi pertama caranya adalah kalau ada ibu kita yang sudah tua renta maka tidak bisa berpuasa, maka hitunglah puasanya yang tidak puasa tadi dan dibayar dengan makanan siap saji 30 porsi kalau 30 hari. Panggillah orang-orang miskin itu untuk makan di rumahnya atau di rumah atau diantarkan boleh, asalkan sesuai dengan porsi, sesuai dengan berapa hari yang kita tinggalkan. Yang kedua caranya adalah dengan makanan pokok. Boleh ya, karena kita ini adalah orang Indonesia memakan beras, ya, nasi dari beras, maka kita boleh memakai kutul balad atau makanan pokok dengan beras. Berapa? Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali,
fidyah sama persis seperti dengan zakat fitrah yang tidak boleh dibayar dengan uang. Maka dari itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Maliki, fidyah juga dibayar dengan kutul balad atau makanan pokok. Berapa untuk bayar fidyahnya? Fidyah itu adalah 1 mud menurut pendapat 3 mazhab tadi. 1 mud itu kalau diperkirakan amannya itu 7 on. Amannya itu 7 on. Nah, 7 on kali berapa hari kitanya tidak puasa karena tua tadi, karena memang sakit yang tidak mungkin sembuh kembali, harapan sembuh kembali. Nah, ini 7 on menurut Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Syafi'i. Jadi 7 on, 1 mud itu 7 on. Sedangkan zakat fitrah itu 4 mud. Jadi kalau seandainya misalkan kalau kitanya beranggapan bahwa 2,8 1 sok gitu kan, berarti tinggal dibagi 4 saja, maka hasilnya 7 on amannya. Nah, jadi kalau ada orang yang bayar fidyah, maka bayarlah sebanyak 1 mud atau 7 on beras 1 hari tidak puasa. Yang ketiga adalah ada pendapat Imam Hanafi, boleh membayar fidyah seperti membayar zakat fitrah memakai uang atau disebut dengan qimah, senilai dengan dan sepadan. Kalau seandainya kita mengambil dari pendapat Imam Hanafi, jangan sampai kitanya seperti manusia yang talfik atau mencampur adukan mazhab. Jadi orang yang mencampurkan mazhab atau talfik itu dilarang sebenarnya menurut para ulama. Nah, menurut Imam Hanafi, orang-orang yang bayar fidyah itu adalah 1 mud. 1 mudnya itu tidak sama dengan 1 mudnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal hitungannya. Nah, sedangkan kalau menurut Imam Hanafi, 1 sok itu 3,8 kilo dibagi 4 berarti sekitar 0,95 lah, atau 1 kilo kurang lah untuk 1 mud, dan itu pun berlaku untuk dengan seharga dan sepadan makanan pokok kurma. Jadi kalau seandainya 9 on lebih atau 1 kilo kurma itu perkiraan 40.000. Jangan sampai nanti kitanya mengambil harganya seperti 1 soknya Imam Maliki, Imam Syafi'i, padahal Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali tidak memperbolehkan bayar fidyah dengan uang. Harus membayar dengan kutul balad atau makanan pokok. Jadi mudah-mudahan kalau ada orang yang membayar fidyah memakai uang menurut pendapat Imam Hanafi, maka bayarlah 1 mud menurut Imam Hanafi hitungannya. Kalau ada orang berpemahaman membayar 7 ons untuk 1 fidyah untuk 1 hari, maka pakailah dengan beras, jangan memakai uang. Khawatirnya kalau memakai uang maka sesuai dengan pendapat 3 mazhab tadi tidak sah. Kalaupun seandainya memakai Imam Hanafi juga tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai ukurannya menurut Imam Hanafi. Jadi serba salah juga. Maka dari itu kalau memakai uang maka sesuai dengan pendapat 3 mazhab tadi tidak sah. Kalaupun seandainya memakai Imam Hanafi juga tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai ukurannya menurut Imam Hanafi. Jadi serba salah juga. Maka dari itu kalau Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, ya lakukan saja pakai beras. Kalau menurut Imam Hanafi yang kita lakukan, maka lakukanlah. Jangan sampai kitanya mencampur adukan mazhab yang disebut dengan talfik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.